Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi barengan sama gue, Sandi Luo. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih dulu nih. Salam khas podcast ini. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan gak bosan-bosannya, gue mengingatkan kalau podcast ini bisa disaksikan di berbagai platform ya. Seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo. Di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Dan hari ini, kita punya tema yang sangat-sangat menarik ya. Ini berkaitan dengan kasus kriminalitas di Bekasi meningkat. Apakah penyebabnya? Kita akan cari tahu di podcast ini karena hari ini gue sudah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah Bacalek DPRD Kabupaten Bekasi, Partai Perindo, yaitu Bang Asmawi. Selamat sore, Bang Asmawi. Apa kabar? Sore, Bang. Alhamdulillah, baik. Kabar baik ya. Terima kasih sudah mau hadir sore hari ini. Kita akan berdiskusi terutama sekitaran Bekasi pastinya ya, karena Betul. Bang Asmawi nanti juga akan mewakili masyarakat Bekasi pastinya. Betul. Ya. Nah, supaya bisa lebih kenal lagi dengan Bang Asmawi, mungkin boleh memperkenalkan diri lagi supaya Sobat Aksi Nyata bisa lebih kenal lagi sama Bang Asmawi. Silakan. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Asmawi, saya biasa dipanggil Mawi. Saya tinggal di Kampung Burijaya, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Oke, asli emang Bekasi banget berarti ya? Asli Betawi. Asli Betawi, dan tinggal di Bekasi ya? Ya. Udah berapa lama, Bang, berarti tinggal di Bekasi? Tinggal di Bekasi dari Orok saya. Wah, dari dalam kandungan udah di Bekasi. Betul. Sampai dengan sekarang ya? Betul. Udah terbiasa dong dengan bercandaan-bercandaan Bekasi berarti ya? Ya, sudah biasa. Memang itu udah budaya Betawi. Dan Bang Asmawi ini sekarang merupakan politisi Partai Perindo dan juga Bacalek DPRD Kabupaten Bekasi, Partai Perindo. Namun sebelum untuk akhirnya memutuskan nih untuk terjun ke politik ya, kenapa nih memilihnya Partai Perindo, Bang? Kenapa saya memilih Partai Perindo? Karena kita sama-sama tahu Partai Perindo ini sangat peduli dengan terutama UMKM yang ada di Indonesia. Partai Perindo pun dia tidak memilih kalangan manapun, tidak pilih-pilih, dia merekrut dari kalangan manapun, dari segi apapun, yang penting mereka mau berkontribusi untuk masyarakat tentunya Indonesia. Oke. Jadi itu ya, dua hal itu ya. Untuk urusan perekrutan tidak milih-milih, pokoknya siapapun yang mau dan punya keinginan untuk bangsa ya pasti ya. Betul. Dan yang kedua adalah memang sangat-sangat mewakili masyarakat berarti ya. Ya, satu lagi ada di Perindo ini kita nyalek gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ini luar biasa Partai Perindo. Garis bawahi ya. Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Karena banyak suara-suara di luar ada kekhawatiran biasanya kan. Betul. Kalau gabung partai biasanya ada fee-nya nih. Seperti betul ya. Tapi enggak ya sama sekali. Tapi di Partai Perindo gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke. Jadi kita benar-benar mengerjakan dan menyuarakan aspirasinya juga bebas banget berarti ya. Betul sekali. Nah, selain sekarang lagi aktif di Perindo karena Bacalek juga, apalagi nih aktivitas Bang Mawi ini sekarang ini? Saat ini kebetulan saya sebagai Ketua RW di salah satu desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Ketua RW ya? Iya. Kalau Ketua RW itu berarti jabatannya berapa lama ya Bang ya? Biasanya? Kalau saat ini jabatannya 5 tahun, Pak. 5 tahun ya? Sekarang udah berapa tahun berarti Bang? Sekarang saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun, baru ya? Sebelum-sebelumnya lagi kesibukannya apa nih? Sebelumnya ya saya sebagai bisnismen aja. Oh, banyak ada usaha. Iya, usaha kecil-kecilan. Ada bisnis, dan sekarang juga sebagai ketua RW. Pusing nggak sih sebagai ketua RW, Bang? Dibilang pusing, ya tentunya pusing, Pak. Karena kita ngurusin warga, ya betul. Kan? Karena kita ngurusin warga, adapun kadang keperluan warga itu mendadak di tengah malam. Kita mau nggak mau harus melayani karena sudah konsekuensi kita sebagai ketua RW. Pernah ya malam-malam diganggu? Wah, pernah Pak, kita baru pulang dari bandara, baru tidur jam 3 sudah ditelepon sama warga karena ada kejadian di lingkungan. Ya itu mau nggak mau kita harus sigap karena itu bagian daripada tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab bisa dipercayakan dan harus dikerjakan dengan sepenuh hati pastinya Bang ya. Betul. Dan sebagai Bacalek DPRD Kabupaten Bekasi, apa nih yang Bang Mawi pengen perjuangkan, terutama nih untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat Bekasi nih? Iya, tentunya saya ingin memperjuangkan hak-hak terutama khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi dalam segi kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke, hal-hal ini yang menjadi fokus ya? Ya,
yang kalau misalnya nantinya terpilih, ini akan selalu disuarakan, Betul. yang akan diperjuangkan ya. Betul. Nah, kalau kita lihat juga sepanjang tahun 2022 ini, Bang, angka kriminalitas, sekarang kita fokus di kriminalitas ya. Di Kabupaten Bekasi tercatat 1.553 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021, itu dari 1.179 kasus. Lumayan ya ini ya, meningkatnya cukup signifikan. Tanggapan dari Bang Asmawi terkait hal ini? Ya, kita sama-sama tahu karena di tahun 2021 kita sama-sama yaitu berada di zona COVID-19. Di mana kegiatan kita, aktivitas kita sangat terbatas. Dan di situ mempengaruhi ekonomi masyarakat tentunya. Ya. Dan di tahun 2022 ini kenapa meningkat? Karena mobilitas kita sudah normal. Dan dari pengaruh di tahun 2021 ekonomi itu ya mungkin yang menyebabkan tingkat kejahatan menaik. Disebabkan dengan ya perekonomian yang tidak stabil. Mungkin seperti itu kalau pendapat saya. Oke, karena ada faktor di masa pandemi juga berarti ya. Betul. Selain itu ada faktor-faktor apa lagi nih menurut Bang Mawi? Ya mungkin faktor dari pergaulan bebas anak-anak muda gitu kan, yang terkena minuman keras, ya kan, dia bisa saja melakukan kejahatan-kejahatan. Ya itulah jadi menambah tingkat kriminalitas di Kabupaten Bekasi. Yang paling sering ditemukan oleh Bang Mawi sendiri nih, mungkin di lingkungan atau yang Bang Mawi dengar terkait dengan di Bekasi itu kejahatan yang paling tinggi seputaran apa sih biasanya? Biasanya seputaran ranmor, Pak. Oke. Pencurian sepeda motor dan tawuran biasanya juga gitu. Dua hal ini ya? Ya, penyebabnya biasanya ya mungkin ya tadi ya? Tadi penyebabnya ya tadi saya sampaikan. Oke, karena pandemi. Karena pandemi, jadi ekonomi tidak stabil. Karena pergaulan, apalagi anak-anak muda sekarang, ya kita sama-sama tahu lah. Ya terpengaruh minuman keras, ya kan? Sehingga tidak sadar gitu kan, dia melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Dari Bang Mawi sendiri seberapa dekat sih dengan anak-anak muda? Karena kita tahu anak-anak muda juga harapan bangsa kan. Dan mereka juga banyak nantinya akan memilih juga adalah dari kalangan-kalangan yang baru pertama kali milih nih. Seberapa dekat Bang Mawi dengan pemuda-pemuda Indonesia? Kalau saya bisa Bekasi, dikatakan sangat dekat dengan pemuda-pemuda, terutama di wilayah Desa Sumberjaya ya. Karena memang saya termasuk ketua RW yang muda di Sumberjaya gitu. Kemarin juga kebetulan kita merekrut ya milenial anak-anak muda, karena di samping itu juga saya mensupport anak-anak muda agar anak-anak muda ini melakukan hal-hal yang positif, yang pastinya membuat anak-anak muda ini semakin kreatif juga ya, beraktivitas dan melakukan segala halnya ya. Betul. Biasanya aktivitas apa aja nih Bang Mawi bersama dengan anak muda ini? Biasanya kita kalau libur melaksanakan kerja bakti, terus sepak bola, main bola bareng, main badminton, ngopi-ngopi santai, itulah yang biasa kita lakukan. Jadi cukup dekat ya dengan aktivitas-aktivitas. Alhamdulillah, sangat dekat dengan anak-anak muda. Nah tadi kita sempat bahas tentang kriminalitas juga. Tadi salah satu dua hal yang besar itu adalah curanmor dan juga tawuran ya di kalangan anak-anak ya, anak-anak sekolah. Sebagai bentuk pencegahannya nih supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Apa yang harus dilakukan, terutama dari pihak kepolisian dan juga tentunya masyarakat nih, menurut Bang Mawi ya, agar tindak kejahatan ini yang tadinya cukup tinggi nih, yang naiknya signifikan, di tahun ini bisa menurun. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentunya dari pihak kepolisian yaitu patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah yang sangat rawan. Dan yang kedua, untuk masyarakat ya selalu menjaga, terutama orang tua menjaga anak-anaknya, agar tidak keluar malam gitu kan, kalau tidak ada kepentingan. Keluar malam ya? Iya. Kayaknya memang pada nongkrong. Betul. Kan? Biasanya pada nongkrong malam-malam, akhirnya senggol-senggolan, jadi ribut ya. Itulah yang menyebabkan jadi keributan, tawuran. Nah kalau itu bisa diminimalisir, semuanya bisa saling menjaga ketertiban, malah akan lebih baik ya, jadi bisa lebih aman ya. Betul. Ya. Nah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, pihak kepolisian telah membuat program nasional, yaitu Polisi RW. Dan hal ini juga memang dibentuk untuk memberantas tindak kejahatan. Tanggapan Bang Mawi nih terkait dengan Polisi RW ini? Tanggapan saya, kebetulan saya selaku Ketua RW, saya sangat mengapresiasi langkah Polri yang mengadakan program yaitu Polisi RW. Karena menurut saya ini sangat efektif. Apalagi terutama untuk wilayah-wilayah desa yang
luas, yang jumlah penduduknya banyak, jumlah RW-nya banyak, gitu kan. Jadi kita bisa mengadukan apa yang terjadi di lingkungan kita langsung ke polisi RW, gitu kan. Karena sebelumnya kan hanya ada Babin Kaptimnas, hanya sendiri. Ya, dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan jumlah wilayah yang begitu luas, yaitu menurut saya kurang efektif. Tapi adanya program ini saya sangat mengapresiasi kepolisian, ya sangat efektif untuk di wilayah-wilayah saya di RW. Terutama di RW ya, dengan kehadiran polisi RW sangat-sangat menolong ya. Betul. Nah, polisi RW ini berarti hadir langsung ya, Bang Mawi ya, di tengah-tengah fokusnya memang di RW aja atau seperti apa nih polisi RW ini? Beliau hadir langsung ke wilayah-wilayah karena memang polisi RW ini kan satu RW, satu polisi. Jadi dia langsung turun ke lapangan, dia berkomunikasi dengan RW, dengan pengurus RW, dengan RT, dan masyarakat, menanyakan tentang keluh kesal hal lingkungan masyarakat. Nah, itulah menurut saya sangat efektif. Terbukti ya ini menurunkan angka-angka kriminalitas nantinya. Sangat terbukti. Nah, selain kita bicara tentang polisi RW tadi, ini kan salah satu langkah untuk mengurangi kriminalitas. Tapi sebenarnya dari awal juga Bang Mawi bilang salah satu faktor adalah sebenarnya tentang ekonomi ya kan. Karena pandemi mereka tidak bisa punya usaha, setelah semuanya kembali normal belum harus bikin apa dan sebagainya, akhirnya melakukan tindak kejahatan kriminal. Berarti kan ada hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kan, Bang Mawi kan. Dari Bang Mawi sendiri deh, terutama di lingkungan RW, apa yang dilakukan nih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar? Kalau untuk di lingkungan RW, kebetulan kita dibantu juga sama pemerintah desa. Jadi kita dikasih semacam bibit lele, ya untuk bibit jahe, yaitu membantu perekonomian masyarakat setempat. Hal-hal ini yang disupport dari pemerintah ya. Betul. Kalau nantinya ke depannya setelah lebih luas lagi nih untuk di Bekasi, Bang Mawi sendiri punya pemikiran seperti apa nih untuk meningkatkan ekonomi? Kalau saya pribadi terutama untuk meningkatkan yang pertama itu UMKM, masyarakat kecil, home industry, paling kita support mereka. Karena ini juga salah satu penggerak ekonomi yang terbesar juga ya di Bekasi ya. Paling banyak ya UMKM ini ya. Home industry juga ya. Favoritnya Bang Mawi deh kalau UMKM apa biasanya? Yang jadi sorotan, yang seneng nih misalnya belanja atau jajan produk ini nih yang ada di kalau saya paling hampir tiap malam saya sama istri keliling paling jajan makan makanan seperti di wedang jahe, angkringan seperti itu, karena memang di wilayah saya itu sangat banyak sekali dan sangat banyak peminatnya, luar biasa. Kalau ini semua bisa dimajukan dengan perkembangan teknologi juga bisa promosinya lebih gencar lagi. Nggak menutup kemungkinan ya UMKM ini malah nanti akan semakin maju dan semakin keren lagi ya Bang Mawi. Setuju banget. Nah, selain pihak kepolisian, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi nih dalam upaya mencegah tindak kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Kalau di wilayah Bang Mawi sendiri, apa yang sudah dilakukan nih untuk tadi kan soal kalau ekonomi udah tuh, ya kan dengan adanya bantuan untuk bisa memajukan warga-warga sekitar tetap beraktivitas. Kalau dari sisi mencegah kriminalitasnya, apalagi nih harus dilakukan, terutama di wilayah Bang Mawi? Kalau saat ini yang kita lakukan adalah ya pemasangan CCTV. Pemasangan CCTV untuk mencegah kriminalitas di lingkungan, terutama di jalan-jalan utama. Terus juga ada beberapa pos ronda kita buat. Nah, di situ ada warga yang ronda juga. Sementara yang baru kita lakukan baru ini saja. Tapi itu aja udah membuat masyarakat lebih terasa aman ya? Karena semuanya terpantau nih. Kalau ada yang mau aneh-aneh, ada CCTV nih, nggak bisa sembarangan ya. Emang kadang kita melihat CCTV, padahal ini satu instrumen cukup penting ya Bang Mawi ya untuk menjaga lingkungan sekitar untuk tetap aman. Nah, sekarang mungkin dari Bang Mawi bisa ngasih tips nih buat Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan podcast ini, terutama buat teman-teman atau masyarakat yang ada di Bekasi ya. Apa nih yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menjaga ketertiban, keamanan, pastinya untuk kebaikan masyarakat dan juga bangsa kita? Silakan Bang Mawi. Ya, tipsnya untuk buat sobat yang nonton, terutama kaum milenial, kita harus bersinergi sesama dari segala bidang, ya kan? Kita harus bersinergi, harus menjalankan kegiatan-kegiatan positif, terutama buat di lingkungan kita, karena kegiatan-kegiatan positif ini kan mencerminkan nanti masa depan kita juga gitu. Jadi apa yang dikerjakan sekarang
punya dampak kepada masa depan. Betul. Ya. Jadi harusnya diisilah dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga membangun. Ya. Betul. Dan pastinya semangat yang bangun ini sesuai juga dong dengan semangat yang dilakukan oleh Partai Perindo ya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, silakan kunjungi website di www.partaiperindo.com atau langsung klik link yang ada di bawah sini. Bisa juga di-download aplikasi Partai Perindo yang ada di App Store dan juga Play Store. Langsung scan aja barcode yang ada di layar. Terima kasih, Bang Asmawi, sudah mau diajak ngobrol sore hari ini. Sukses pastinya untuk segala sesuatu yang direncanakan ke depannya. Amin. Tetap menginspirasi dan juga mencerahkan kehidupan bangsa melalui obrolan-obrolan yang seru tadi ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.